Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Jalla Jalaluh, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah dia berusaha untuk memperbaiki keislamannya, mengetahui apa pondasi-pondasi keislamannya tersebut. Kenapa dia diutus oleh Allah Jalla Jalaluh? Kenapa dia diciptakan oleh Allahu Rabbul Alamin? Kenapa dia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allahu Jalla Jalaluh? Maka itu yang harus kita fahami dan itu harus kita pelajari, yaitu prinsip dasar dari agama kita ini jemaah. Sehingga kita beragama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar mengikuti orang melakukan ini kemudian kita melakukan ini dan seterusnya. Tetapi kita beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluh dengan mengetahui tata caranya, syariatnya dan dalil-dalilnya. Dan itu yang harus kita berusaha mempelajari agama kita. Karena banyak ternyata orang-orang Islam itu dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka. Banyak orang-orang Islam yang mengakui dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia dicegah untuk tidak meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak tahu prinsip dari agama Islam yang dia peluk. Maka di antaranya yang disebutkan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, semoga Allah senantiasa memberkahi beliau, kemudian memudahkan semua urusan beliau, kemudian meluaskan tempat beliau, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluh. Maka yang pertama yang dia harus pahami dari prinsip dasar Islam yang dia peluk adalah mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita harus syukuri, karena kita sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan bahwasannya kunci untuk masuk ke dalam agama Islam adalah, kunci untuk masuk ke dalam surga adalah agama Islam. Kemudian syariat-syariatnya itu adalah gigi-gigi yang kita untuk membuka pintu tersebut. Kemudian juga kita harus tahu Islam dan tingkatannya itu apa, sehingga kita memeluk agama Islam tidak hanya asal-asalan atau mungkin tidak hanya sekedar di KTP saja, tapi kita faham tingkatan dari Islam kita itu apa, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tingkatannya adalah Islam, kemudian dia iman, kemudian dia ihsan, yang mana ketika dia ihsan ini dia beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluh seperti seolah-olah dia melihat Allah. Ini orang kalau keislamannya sudah tinggi itu dia ihsan jemaah. Dia akan senantiasa melakukan amal soleh, kemudian dia yakin Allah itu senantiasa melihat dia.
Kayak seperti kita ketika berbaris waktu apel, ketika ada Pak Guru bawa pecut dia atau bawa kayu, maka kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Maka orang kalau sudah memiliki sifat ihsan seperti itu, seolah-olah dia melihat Allah, atau mungkin dia diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun seandainya mungkin karena memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita, kemudian dia takut, baik dia berada di tempat yang ramai atau dia berada di tempat yang sepi, dia tahu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dia. Maka itu adalah tingkat keislaman orang yang paling tinggi. Kemudian kita juga mempelajari yang ketiga tentang karakter agama Islam. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama penyayang, agama yang senantiasa mengajak untuk menyambung tali silaturahmi, agama yang dia adalah agama yang terbaik, yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu, dan tidak pernah usang hal tersebut. Maka kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang menyelesaikan semua permasalahan kita, agama yang menyelesaikan apa yang kita alami dari kehidupan kita, sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu berjanji orang-orang yang memeluk agama Islam dengan sebenar-benarnya Islam dia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang terbaik baik di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami dalam prinsip-prinsip agama Islam atau prinsip-prinsip dasar Islam adalah mengetahui asas Islam itu sendiri. Maka beliau menyebutkan di antara asas Islam itu tersendiri adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian menjauhkan diri kita dari semua cara untuk mensyirikkan Allah, untuk menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena itu adalah inti dari dakwah para rasul. Bahkan itu adalah inti dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang ia memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah. Ketika melakukan ibadah tidak boleh kita mengerjakan ibadah la riya'an wala sum'ah, bukan karena dia riya supaya dia lihat oleh orang lain, atau mungkin dia ingin didengar apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut. Makalah agama Islam itu mengajarkan kita ibadah yang engkau kerjakan, ibadah yang engkau lakukan harus karena Allahu Rabbul Alamin. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kemudian meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka seorang muslim juga mesti mengetahui apa sih tauhid tersebut, apa sih makna dari syahadat yang dia ucapkan, apa sih dari syarat-syarat syahadat yang harus dia tahu, sehingga nanti dia benar-benar memahami tauhid. Kemudian kalimat tauhid bagi seorang muslim, khususnya orang-orang yang mengatakan dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah, adalah kalimat yang tidak asing lagi baginya. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu yang ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan pertama kali yang didakwahkan sebelum yang lainnya. Ini diantara metode dakwah para nabi, para rasul, bahwasanya yang diserukan adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allahu Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang dia menyeru beribadah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah bagi kalian taghut. Taghut ini disebutkan adalah semua orang atau semua yang kita menyembah bukan kepada Allah Tabaraka atau menyembah Allah kemudian kita tambahkan hal tersebut. Bahkan disebutkan manusia pun bisa menjadi taghut dan bisa menjadi Tuhan yang disembah oleh orang lain. Mana ketika ada orang dikatakan oh ini qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ini tidak boleh, ini menyekutukan Allah, engkau datang ke batu, engkau minta pertolongan ke batu, engkau meyakini bahwasanya batu itu memberikan jodoh, memberikan rizki, dan engkau yakini hal tersebut, maka itu adalah taghut.
Itu adalah Tuhan. Kita berarti menuhankan manusia, menuhankan orang-orang selain dari menuhankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu hukumnya adalah haram. Maka Nabi SAW mengajarkan kita nggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sudah jelas-jelas ini adalah perbuatan yang haram. Ternyata kita mengikuti mereka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau menyebutkan di sini tauhid secara bahasa, yaitu berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya adalah satu atau mengesahkan. Adapun secara syariat, maka tauhid itu adalah mengesahkan Allah terhadap sesuatu yang khusus baginya, dalam bentuk yaitu uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Maka di sini kita harus berikan hal tersebut hanya kepada Allah. Dan sebenarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada menyebutkan tauhid itu ada 3, jemaah, nggak ada. Antum cari dalam hadis Nabi SAW tidak ada. Cuman setelah diteliti oleh para ulama, setelah dipelajari oleh para ulama, tauhid itu tidak lepas dari 3 hal. Tauhid itu mengesahkan Allah tidak lepas dari 3 hal, dan itu yang didapati dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu bertauhid mentauhidkan Allah, segala apa yang dikerjakan Allah, baik menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, maka Allah adalah raja dan penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Berarti yang kita harus yakini bahwa tauhid rububiyah ini adalah bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Sehingga ketika kita tahu Allah memberikan rizki, kita tidak akan minta kepada manusia, kita pula tidak akan meminta kepada pohon. Kemudian kita tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu itu yang memberikan kesehatan, maka kita tidak akan meminta kesehatan kepada orang lain. Kita tahu bahwasanya Allah itu yang memberikan jodoh, maka kita tidak akan mencari jodoh ke tempat-tempat yang entah berantah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bahkan saking jahilnya seseorang itu, dia datang ke dukun untuk mencari jodoh, sedangkan dukun itu sampai mati dia tidak ada jodohnya, jemaah. Maka ini harus kita akali, maka ini harus menjadi orang-orang yang berakal dalam hal tersebut. Maka ini tauhid rububiyah ini adalah mengesahkan Allah dari semua apa yang Allah kerjakan, baik menciptakan, memberikan rizki itu adalah dari Allah, menghidupkan dan mematikan adalah dari Allah, kemudian memberikan jodoh Allah, kemudian memberikan kesehatan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah, tidak boleh meminta diberikan kehidupan dari selain Allah, tidak boleh meminta jodoh kepada selain Allah, tidak boleh meminta seterusnya kepada selain Allah, yang mana itu khusus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Maka ingatlah kata Allah Jalla Jalaluhu, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah, Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Maka yang demikian itu adalah Rabb kalian, yang dia mempunyai semua atau segala kerajaan, dan orang-orang yang kalian sembah tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari, dia nggak ada. Maka sehingga kalau kita sudah mentauhidkan Allah dengan rububiyah, nggak akan mudah kita memohon atau meminta kepada orang lain, wahai fulan berikanlah saya rizki. Dia juga nggak bisa apa-apa, jemaah. Karena sejatinya yang memberikan dia rizki, memberikan dia kesehatan adalah Allahu Rabbul Alamin. Walaupun dia memohon, bahkan suruh dia untuk menciptakan dan yang lainnya, maka dia tidak akan pernah bisa. Dan hujah ini pernah diucapkan oleh Fir'aun ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada dia, kemudian menyampaikan bahwasanya dia bukan Tuhan, dia bukan ilah, dia bukan penguasa yang menguasai langit dan bumi.
Maka ketika diperintah bukan Nabi Ibrahim bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang ketika datang kepada Raja Namrud atau raja siapa namanya, yang dia menyampaikan bahwasanya dia bukan ilah. Bahkan apa? Dia mengatakan ana uhyi wa umi. Bahkan aku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya itu adalah ketika ada orang yang mau dibunuh, dia kalau diperintahkan jangan dibunuh berarti dia menghidupkan. Berarti kalau dia mau dibunuh, dia perintahkan untuk dibunuh. Tapi apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, coba terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Maka dia pun tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Sekelas dengan Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Mana Fir'aun bisa menyembuhkan orang buta? Enggak bisa, jemaah. Mana Fir'aun bisa memberikan apa yang diinginkan dari kekurangan-kekurangan yang ada pada tubuh seseorang. Ada tubuhnya buta, ada tubuhnya buntung misalnya, tidak ada tangannya, dia nggak bisa untuk memberikan hal tersebut. Maka kita yakini yang memberikan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Bahkan rizki kata Allahu Rabbul Alamin, Qul man yarzuqukum minas sama' wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayakuluna Allah. Jikalau kalian katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, maka semuanya itu mereka akan menjawab Allah yang memberikannya. Kemudian katakan kepada mereka, faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dolal fa anna tusrafun. Kemudian katakanlah kepada mereka bahwasanya itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya, maka tidak ada kebenaran itu melainkan kesesatan, maka mengapa kau masih berpegang teguh kepadanya? Kadang yang membuat orang terlalu berpegang teguh itu karena dia khawatir nanti ucapan-ucapan orang di sekelilingnya, jemaah. Maka kita katakan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika itu menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi, atau bahkan akan mendatangkan perbuatan syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu, siapapun itu tidak usah pedulikan dia, walaupun dia mungkin mencemohkan kita, karena sejatinya yang memberikan kesehatan itu bukan mereka. Walaupun kita dicemohkan, maka kita katakan sejatinya yang memberikan rizki itu bukan mereka, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita kembali kepada Allah, mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, maka Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Kemudian Allahu Rabbul Alamin mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan jikalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum musyrikin pun mengetahui bahwasanya Allah semata yang menciptakan segala sesuatu, memberikan rezeki, pemilik langit dan bumi, pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka bertawasul dengannya dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Mereka meyakini, cuman mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu mereka. Dan ini kadang-kadang kayak gengsi, jemaah. Banyak kejadian di luar sana, kadang-kadang orang itu tidak mau kenal agama, tidak mau mengerjakan sunnah Nabi SAW karena dia gengsi. Dan ini yang terjadi. Bahkan paman Nabi SAW, ketika beliau hendak meninggal dunia, maka Nabi SAW ada di sisi kepala beliau. Kemudian ia mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah,
Satu kalimat yang kelak pada hari kiamat aku akan berhujah di depan Allah. Engkau masuk ke dalam agama Allah, engkau membantu agama Allah. Tapi lihat apa yang dikatakan dengan dua sahabatnya yang di sampingnya. Abu Lahab, jemaah. Dia mengatakan, ya Aba Talib, apakah engkau akan meninggalkan keyakinan nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib pun enggan mengatakan la ilaha illallah. Itu yang kadang terjadi pada diri kita, terjadi dengan orang-orang musyrik, karena dia khawatir nanti akan ditinggalkan oleh rakyatnya, ditinggalkan oleh masyarakatnya, dan tidak ada bedanya dengan kita pada zaman sekarang ini, jemaah. Sehingga kita perlu terus mempelajari cara mengesahkan Allahu Jalla Jalaluhu. Jangan sampai amal perbuatan kita ini ditolak oleh Allah dan bahkan tidak ada gunanya, dan ternyata kita melakukan kesyirikan kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka dengan perbuatan tersebut mereka tetap dalam keadaan musyrik. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Maka sebagian ulama salaf pun mengatakan, jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Walaupun demikian mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah, karena Allah tutup hatinya. Kemudian yang kedua, tauhid yang kedua yang perlu dipahami dari prinsip dari dasar Islam kita, yaitu asas dari Islam yang kita peluk selama ini adalah kita harus mempelajari yang namanya tauhid uluhiyah. Tauhid yang kita harus mengesahkan Allah segala pekerjaan hamba atau dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau itu adalah ibadah maka harus karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh karena yang lainnya. Maka kalau antum ingin mengetahui antum memiliki tauhid uluhiyah atau tidak, maka lihat ibadah yang antum kerjakan itu apa. Dan antum harus cari ibadah-ibadah itu apa saja. Ibadah mencari nafkah adalah ibadah, berarti harus diikhlaskan karena Allah. Salat adalah ibadah, harus diikhlaskan karena Allah. Puasa adalah ibadah, harus diikhlaskan karena Allah. Kemudian mencintai seseorang juga harus karena Allah, itu adalah ibadah. Kemudian berharap juga kepada Allah, itu adalah ibadah. Roja juga takut kepada Allah, itu adalah ibadah. Bernazar itu juga untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka isahkan semuanya karena Allahu Rabbul Alamin. Maka beliau mengatakan yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti doa, kemudian khauf, kemudian roja, kemudian mahabbah, kemudian azabah, yaitu menyembelih. Menyembelih adalah ibadah dari Allah Ta'ala, ibadah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyembelih sesembelihan ketika Idul Adha itu adalah ibadah. Maka enggak boleh kita peruntukan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian di sana ada nazar, kemudian di sana ada isti'anah, meminta pertolongan, kemudian ada istighatsah, meminta pertolongan di saat yang sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan yang lainnya harus dilakukan hanya karena Allah semata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau itu dianggap ibadah, enggak boleh karena selain Allah, jemaah. Maka sungguhnya Allah tidak akan ridho bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya akan jatuh ke dalam syirik akbar. Syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, yang apabila dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan kekal selama-lamanya. Dan kadang kita juga enggak tahu diri kita itu jatuh ke dalam perbuatan syirik, jemaah. Dan ini harus kita hati-hati dan harus kita perhatikan. Dan kita harus banyak berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ini enggak sadar kita jatuh ke dalam perbuatan syirik. Di antaranya contohnya adalah ketika kita lagi sakit, jemaah. Antum sakit kepala, Masya Allah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi antum beli obat sakit kepala, kemudian antum mengatakan ana minum obat ini baru sembuh. Hati-hati. Disebutkan oleh para ulama itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu, karena yang menyembuhkan adalah Allah.
Tapi terkadang kita meyakini obat itu yang menyembuhkan kita, padahal dia hanya sekedar perantara saja. Maka dari hal tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa supaya terhindar dari perbuatan syirik dan melakukan perbuatan syirik dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu jikalau aku menyekutukan Engkau sedangkan aku tahu itu adalah kesyirikan. Dan aku minta ampunanmu ya Allah dari menyekutukan Engkau sedangkan aku tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Karena ternyata banyak terjatuh kita ke dalam hal tersebut, nggak sadar. Bahkan antum juga menyamakan keselamatan dibantu oleh orang lain dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh, antum berjalan atau memakai kendaraan sepeda motor, kemudian antum ditolong oleh orang lain, nggak mati atau nggak ditabrak. Antum mengatakan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Di sana ada lafaz, kalau bukan karena Allah dan engkau, maka sungguh aku akan celaka. Itu dalam kaidah itu enggak boleh. Karena wawu itu dalam kaidah fikih itu dikatakan wawu ma'iyah. Berarti kita menyamakan Allah dengan si fulan tersebut baru kita selamat. Tapi yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan kemudian. Apa kata kita katakan? Kalaulah bukan karena Allah, kemudian bantuan dari engkau, maka sungguh aku tidak akan binasa. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian perantara obat ini, pakai kemudian. Maka jangan sampai antum mengatakan dan. Nah, dan ini disebutkan adalah ma'iyah, menyamakan Allah dengan benda, dan itu hukumnya adalah haram. Dan disebutkan itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa tersebut. Kalau kita misalnya tidak sengaja mengucapkan hal tersebut, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni kita. Kemudian beliau mengatakan al-aliha di sini artinya ada al-ma'luh, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allahu Jalla Jalaluhu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka saya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat yaitu tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu zatnya tunggal. Zatnya tunggal, nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, namanya, sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Kalau ada orang meyakini bahwasanya si fulan adalah Allah, adalah Tuhan misalnya, si fulan adalah ilah, ternyata dia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia tidak layak untuk disembah. Tidak layak untuk disembah. Yang layak yang disembah itu adalah yang menciptakan. Yang layak disembah itu adalah menciptakan. Adapun yang dikatakan anaknya, kemudian ada lagi dia lahir dari seorang perempuan, maka kita katakan lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti kalau ada Tuhan yang diperanakan, berarti dia bukan Tuhan. Sejatinya ada ilah yang menciptakan dia. Dan seharusnya yang kita sembah bukan yang dia ciptakan, tapi yang menciptakan. Itu secara logika. Maka bagaimana kita memasang kepala kita, atau mungkin kita berpikir, oh yang kita sembah itu adalah yang fulan ini misalnya, sedangkan dia diciptakan oleh Allah, kemudian kita mengabaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah menyebutkan seperti ini, kita tentang gara-gara ucapan dia misalnya.
Maka jelas itu tidak layak, dan itu adalah perbuatan yang haram dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah jalla jalaluhu mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illallah huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu pun berfirman mengenai Lata wa Uzza. Ini adalah sesembahan yang dianggap bisa memberikan manfaat. Ada Lata, ada Uzza. Itu di awalnya adalah orang-orang yang soleh, jemaah. Orang-orang yang soleh yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, yang dia membantu orang lain, yang dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Lambat laun ternyata dia disembah oleh orang-orang tersebut, karena dia menganggap ini adalah orang yang terbaik, yang dia menyelamatkan manusia misalnya, maka dia layak untuk disembah. Kita katakan la. Kata Allah Jalla Jalaluhu, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ia tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Bahkan kelak pada hari kiamat, di antara nabi kita yaitu Nabi Isa alaihissalam, dia akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia bersaksi bahwasanya bukan dia yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah dia. Tidak. Nabi Isa itu berlepas diri kelak pada hari kiamat, jemaah. Berlepas diri kepada orang-orang yang menyembahnya. Karena sejatinya Nabi Isa itu bukanlah ilah. Dia adalah Rasul dan hamba Allah. Rasul yang tidak boleh didustakan. Dan dia adalah hamba yang tidak boleh disembah. Itu namanya Rasulullah wa abduhu. Rasul yang tidak boleh didustakan karena dia adalah utusan Allah. Dia adalah hamba yang tidak boleh disembah. Kemudian setiap sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi fa huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dialah yang benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian juga Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berkata kepada temannya di penjara, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairum minallahi wahidil qahar awahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu adalah itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nah, ini dia yang disebutkan. Cari di dalam Al-Qur'an, bahkan di kitab-kitab mereka itu enggak ada menyebutkan oh dia ini adalah ilah. Al-Uzza ini adalah ilah, enggak ada. Bahkan di kitab Zabur pun tidak ada yang mengatakan Nabi Musa adalah ilah, enggak ada. Bahkan di kitab Injil kalau antum cari tidak ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah ilah. Maka pasti di sana dia memerintahkan untuk menyembah ilah yang esa, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Antum cari bolak-balik, enggak bakalan ketemu. Karena Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya adalah ilah yang harus disembah, enggak ada. Cuman karena kebaikan yang mana dia bisa menghidupkan orang yang mati, kemudian melipat gandakan makanan, kemudian mengajak domba-domba yang sesat itu ke dalam petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya dia menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan hal tersebut.
Suruh dia cari yang meyakini seperti itu, mana dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Isa mengatakan dirinya adalah ilah yang berhak disembah, tidak ada jemaah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka oleh karena itu para rasul sallallahu salam menyuruh kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Sembahlah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Kemudian orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah, mereka minta bantuan dan pertolongan kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Maka pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bukti. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan dua bukti. Pertama, sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun karena mereka adalah makhluk. Pernah antum dengar cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung yang ada di tempat tersebut? Kemudian menyisakan yang besar, ditaruh kapaknya di pundak yang besar tersebut, ditancapkan di sana. Kemudian dikatakan kepada mereka, itu yang hancurin itu adalah yang besar. Akhirnya mereka mengatakan, enggak mungkin lah patung yang besar itu yang hancurin yang kecil-kecil. Dia enggak bisa bergerak. Mereka faham dengan hal tersebut, tidak bisa bergerak. Bahkan kalau seandainya dihancurkan patung yang besar itu enggak bisa ngelawan dia, gerakan tangannya enggak bisa, mengelakkan kepalanya nggak bisa. Ya sudah, kalau kena kepalanya pecah-pecah sudah jemaah, selesai. Berarti makhluk itu nggak memiliki apa-apa dia, nggak memiliki daya dan upaya dia, karena Allah tabaraka wa taala yang memiliki keistimewaan. Kemudian tidak dapat menciptakan, jelas. Yang membuat patung itu ya kita sendiri yang buat patung. Maka di antara sesuatu yang lucu, kata Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih dalam keadaan Quraisy, dia mengatakan ada sesuatu yang lucu yang aku ingat ketika aku Quraisy, ketika masih musyrik. Apa itu wahai Umar? Dia mengatakan kita biasanya akan membuat Tuhan-Tuhan kita itu dari adonan tepung. Dibuat Tuhan-Tuhan mereka dari adonan tepung. Tapi kalau sudah mulai lapar dia makan Tuhannya, dia makan Tuhannya. Karena dia lapar, nggak ada yang dia makan. Akhirnya apa? Dipotong kepalanya dimakan, dipotong tangannya dimakan, dipotong kakinya dimakan. Tuhannya pun nggak bisa mengatakan jangan makan saya, nggak ada. Jangan makan saya, nggak ada. Maka mereka makan. Maka kita makan Tuhan-Tuhan kami, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia pula tidak dapat menolak bahaya. Tidak bisa menolak bahaya. Antum patung, antum lemparin batu, ya kalau patah kepalanya patah jemaah. Nggak bisa dia menghindar, nggak bisa dia menolak dirinya, nggak ada. Nah, bahkan mungkin kita itu lebih bagus daripada mereka. Kita kalau dilempar kita bisa menghindar. Ada kehendak yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau dia nggak bisa bergerak apa-apa, maka kita katakan kenapa kita harus menyembah patung tersebut. Kemudian tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Nggak bisa dapat menghidupkan dan mematikan. Nggak ada. Bahkan mungkin dia nggak tahu proses penciptaan manusia di dalam perut itu kayak gimana, nggak tahu mereka. Nggak tahu mereka bagaimana prosesnya ini. Mereka nggak tahu jemaah. Maka bagaimana kita harus menyembah mereka? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia, disembah, padahal mereka tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan sendiri, dan tidak kuasa menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat memberikan manfaat, serta tidak kuasa mematikan dan menghidupkan, juga tidak pula dapat membangkitkan. Maka ilah-ilah selain itu dia tidak ada kuasa sama sekali. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wala lahu minhu min zahirin wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah.
Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar biji dzarrah pun di langit dan di bumi. Mereka sama sekali tidak mempunyai saham, yaitu peran. Tidak pula juga menciptakan langit dan bumi. Tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantunya. Tidaklah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, sedangkan dia sendiri diciptakan oleh orang, dan berhala yang tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, bahkan berhala itu pun tidak dapat menolong dirinya sendiri. Maka sangat-sangat bodoh sekali kita menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya orang-orang musyrikin ini diantara bantahan mereka yang menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang pertama, yaitu kita katakan ilah-ilah yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat sama sekali, tidak memberikan mudarat sama sekali. Yang memberikan manfaat mudarat adalah Allah. Kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya, dia tidak bisa menjaga dari bahaya yang menghampiri dia, apalagi orang-orang yang menyembahnya, tidak bisa dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik ini mengakui bahwasanya satu-satunya yang menciptakan, yang ada di tangan dan kekuasaannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka meyakini hal tersebut. Mereka meyakini hal tersebut. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang dapat melindungi, tidak ada yang dapat memberinya perlindungan, dan hal itu mengharuskan pengesaan uluhiyah, penghambaan, seperti mereka mengesahkan rububiyah atau ketuhanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, maka beribadahlah hanya kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan atau dihasilkan darinya, dari hujan tersebut, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal engkau tahu dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid yang ketiga, adalah tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam atas dirinya, baik itu berupa nama-nama maupun sifat-sifat Allah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditakwil. Maka diserahkan sebagaimana mestinya, nggak boleh ditakwil. Al-Walid bin Muslim pernah berkata pada Imam Malik bin Anas Al-Auza'i, kemudian ada Al-Lais bin Sa'ad dan Sufyan As-Sauri rahimallahu ta'ala tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Maka mereka menjawab, amirruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukan ayat-ayat tersebut, sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana yang sudah datang dan tidak boleh dipersoalkan. Janganlah engkau tanya tentang bagaimana sifat tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kaki misalnya. Jangan antum mengatakan, oh berarti kakinya sama dengan kaki kita. Enggak boleh. Serahkan sudah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah punya kaki, Allah punya wajah, dan wajah kaki Allah ini tidak sama dengan kita. Kita aja sebagai manusia beda-beda. Ada kaki kita yang kecil, ada kaki kita yang banyak, ada kakinya nggak ada kakinya ada. Bahkan kaki kita dengan kaki meja beda, jemaah. Kaki kita dengan kaki ayam beda. Kaki kita dengan kaki bebek beda. Kaki ayam saja dengan kaki kambing beda, jemaah.
Maka makhluk saja berbeda-beda, maka tidak layak kita samakan Allah dengan makhluk. Allah itu maha sempurna. Allah punya kaki ya sudah, Allah punya betis ya sudah. Sebab itu kita serahkan sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Dan ingat, lihat apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Ini yang harus kita tanamkan. Orang-orang yang dia mengatakan mengikuti Imam Syafi'i, maka ikutilah perkataan beliau. Apa kata beliau? Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Maka ketika kita nggak paham, ya sudah, nggak usah ikut-ikutan nimbrung ke sana. Kemudian aku beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada apa saja yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka kembalikan semuanya. Kemudian disebutkan, dan di antara ulama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ingat jemaah, kita mengikuti syariat itu bukan ngelihat dari orangnya jemaah ya, dia bukan dari orangnya. Tapi yang dia sampaikan, kalau memang kebenaran antum ikutin orang tersebut. Kalau memang itu kebenaran, antum ikuti orang tersebut. Karena banyak orang-orang ini ketika dia melihat, oh fulan mengikuti mengikuti si fulan, akhirnya dia mengatakan, oh berarti ulamanya khusus si fulan. Tidak jemaah. Kita mengikuti ulama tersebut karena sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi kalau berbeda pendapatnya dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka silahkan ditinggalkan. Contoh Imam Syafi'i. Kita mengikuti Imam Syafi'i. Tapi ketika ada perkataan Imam Syafi'i ini bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang antum harus ikutin? Imam Syafi'i atau Nabi SAW? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Yang dibawakan oleh para ulama beda. Maka kita mengikuti orang itu karena kebenaran yang dia bawa. Itu dia jemaah. Maka bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lau sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih berarti itu adalah madhabku. Bahkan beliau mengatakan, kalau ada hadis yang sahih yang bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, ambil hadis yang sahih tersebut. Kemudian beliau mengatakan secara tegas, lau tabayyanat lakumus sunnatur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ayyada'aha liqauli ahad. Jikalau sudah jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dapat hadis tersebut, tidak boleh engkau meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara pendapat orang lain. Enggak boleh. Walaupun itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan beliau mengatakan hal tersebut. Maka jangan sampai antum, oh dia ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti dia golongannya ini. Tidak jemaah. Golongan kita satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengikuti beliau karena itu yang diajarkan dari Nabi, dari para sahabat, dari Rasulullah SAW. Kemudian kita ikuti hal tersebut. Kemudian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya tanpa ada tahrif atau takwil, yaitu merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya atau menyelewengkannya dari makna yang sebenarnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka silahkan dikembalikan kepada dalil. Tapi kalau nggak ada dalilnya ya sudah. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah, jangan antum rubah-rubah dia. Tapi kalau ada dalil menunjukkan hal tersebut, maka silahkan antum beralih ke pemahaman yang disebutkan oleh dalil tersebut. Kemudian tidak ada ta'til, yaitu menghilangkan, menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Maka ini tidak boleh. Kemudian serta tanpa tahrif atau takyif. Takyif itu menerangkan keadaan yang ada padanya, sifat atau pertanyaan bagaimana sifat Allah itu. Maka kita nggak perlu bertanya, karena yang akan ditanya adalah kita, bukan Allah yang ditanya dengan perbuatannya. Tidak boleh juga tamsil. Tamsil itu adalah tasbih, yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nggak boleh. Nggak boleh kita nyamakan, karena nggak akan pernah sama. Kemudian tanpa taklil juga.
Nah, ta'til yaitu menghilangkan, menghapus, kemudian yang lainnya, kemudian juga sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah ada pendengaran, Allah bisa melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan kita. Kita pendengaran kita cuma beberapa saja jaraknya. Oh, sekitar berapa kilometer saja kita dengar suara. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya didengar. Bahkan yang terbesit dalam hati kita pun didengar oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya tentang makna la ilaha illallah. Maka kesimpulannya di sini bahwasanya asas atau pondasi agama Islam adalah menegakkan tauhid dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah atau syirik. Baik masalah uluhiyah yaitu penghambaan, nggak boleh kepada selain Allah. Yang kedua rububiyah, meyakini bahwasanya rizki itu Allah maha pemberi rizki, yang lain nggak berhak. Allah yang menyembuhkan, yang lain tidak bisa menyembuhkan dan seterusnya. Berarti semuanya akan kita peruntukkan untuk Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah asma wa sifat. Ya sudah, apa yang datang dari Allah biarkan saja seperti itu tanpa merubah, tanpa menghilangkan dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, kemudian Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengatakan amiruha kama ja'at bila kaifin. Biarkanlah dia, perlakukanlah ayat-ayat dan sifat-sifat Allah seperti datangnya dan jangan engkau persoalkan, jangan engkau tanya tentang bagaimana sifat tersebut. Kecuali kalau memang ada yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalil yang lainnya, maka silakan sesuai dengan dalil. Nah, Allah Taala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tafadhal, kita buka pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nah, kira ada pertanyaan? Nah, jemaah, di sini ada pertanyaan tentang puasa. Bagaimana tentang puasa nisfu Sa'ban? Ada kan larangannya dari Nabi SAW. Ini larangan khusus untuk yang mana? Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh dari kalangan ulama kita, dari kalangan salaf, kemudian para sahabat. Yang disebutkan dan yang dilarang itu adalah orang-orang yang tidak ada kebiasaannya. Kalau yang biasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, silakan dia berpuasa, lanjutkan puasanya, boleh. Tapi nanti sehari atau 2 hari sebelum masuk puasa itu stop. Atau bahkan yang hari yang diragukan, yaitu ayyamus syak, maka haram puasa di sana. Karena haram melakukan puasa selain dari puasa Ramadan. Nah, karena ayyamus syak ini adalah ayam yang diragukan apakah masuk 1 Ramadan atau enggak. Enggak boleh di sana puasa. Enggak boleh di sana puasa. Maka ada yang mengatakan sehari 2 hari sebelum Ramadan itu berhenti puasa. Dan yang dilarang itu adalah yang dia tidak terbiasa dengan puasa. Mentang-mentang udah masuk Sa'ban misalnya, ini kayaknya amalan yang terbaik. Pas Sa'ban aja dia puasa, itu pun cuma sehari doang. Setelah lewat nisfu Sa'ban, maka tidak dibenarkan. Dibenarkan. Yang dilarang itu yang tidak pernah puasa, tiba-tiba dia puasa pada waktu tersebut. Itu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Sa'ban itu sudah setengah, kata Nabi SAW, tidak boleh berpuasa. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Yang tidak biasa, tapi kalau antum buat biasa puasa Senin Kamis, tafadhol. Puasa Senin Kamis. Begitu juga dengan yang puasa Daud, silakan. Cuman sehari 2 hari sebelum puasa di stop dulu. Nanti setelah Ramadan baru dilanjutkan lagi. Nah, itu yang kita sampaikan kepada santri-santri kita dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Fadhal. Waalaikumsalam. Apa yang kita imanin masuk di alam adalah masuknya sama kalau jadi trinitas.
Nah, kita jelaskan tauhid yang tiga itu bukan trinitas, jemaah. Itu keesaan untuk satu Allah loh. Satu Allah itu antum harus ibadahi dengan tiga hal. Bukan tiga Allah di sana, enggak, satu saja. Yang pertama, Allah itu tidak layak untuk disembah di sampingnya selain Allah. Berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Yang kedua, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Kemudian nama-nama itu adalah nama-nama Allah. Itu bukan trinitas, beda. Maka secara lafadz saja kita lihat tidak, Allah itu harus ditauhidkan dengan tiga hal. Bukan Allah itu memiliki tiga atau memiliki atau Allah itu tiga orang. Tidak, jemaah. Beda, sangat beda sekali. Jangan antum samakan dengan yang itu. Secara akal saja nggak bisa. Karena ada orang yang mengatakan trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Beda sekali, jemaah. Itu jelas tiga orang. Ini kalau ini tidak. Ibadah itu ditauhidkan hanya untuk Allah, asma sifat untuk Allah, kemudian ini juga untuk Allah. Beda, sangat beda sekali. Adapun orang yang memang dia memiliki hati yang murni, maka dia paham dengan hal tersebut. Cuman kadang-kadang ya cemohan dari orang lain dan seterusnya yang membuat mereka semakin bertahan di sana. Maka kita katakan agama-agama, ya antum berbahagia dengan agama Islam. Kita bukan menyindir atau menghinakan agama yang lain, maka silahkan dia peluk, la ikraha fiddin. Kita tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi yang jelas selain dari agama Islam itu agama yang meragukan. Antum ragu, benar. Allah yang antum ragu. Kalau antum pikirkan, gak akan. Kemudian kita katakan, siapa di antara mereka yang bisa menghafal ayat-ayat yang di dalam kitab tersebut? Kadang mereka jarang. Bahkan orang-orang mungkin yang biasa dia nggak pernah baca kitab tersebut. Tapi antum dalam agama Islam, antum bisa baca Al-Fatihah, ayat-ayat pendek dan seterusnya. Antum paham maknanya dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala bisa. Maka itu tidak sama. Secara logika saja tidak sama. Nah, Allah Ta'ala bisa. Nggak bisa disamakan. Nah, ada yang lain, ibu-ibu? Nggak ada? Nah, ada yang lain? Nggak ada? Nah, Allah Ta'ala misal, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Maka terus belajar kita tentang mentauhidkan Allah. Jangan sampai tauhid uluhiyah kita ini salah, tauhid rububiyah kita ini salah, begitu juga dengan asma wa sifat. Maka berhati-hati dengan hal tersebut. Karena kalau sudah sekali jatuh kita ke sana, kemudian nggak bisa keluar, maka kita akan kekal selama-lamanya di neraka. Karena itu adalah perbuatan syirik. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, orang yang dia menyekutukan Allah, maka tidak ada pertolongan baginya, kemudian dia kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian terus banyak-banyak berdoa, jemaah ya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar jatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang namanya kita nggak sadar, sebenarnya kita nggak dapat dosa, cuman kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengatakan doa yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini dicari ketemu nanti doa berlindung supaya jangan jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya, baik itu uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Semoga kita diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian dimasukkan ke dalam surganya, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dijaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.